Kebebasan berbicara di masa lalu tidak sebebas sekarang. Sebelum masa reformasi, kebebasan berpendapat memang sangat dikontrol oleh pemerintah. Pembatasan kebebasan termasuk penerbitan buku. Buku dipandang sebagai sarana mengkomunikasikan gagasan kepada masyarakat umum. Akibatnya, lebih dari 200 buku dilarang karena dianggap mengancam posisi pemerintah saat itu. Nah, dari ratusan buku yang dilarang untuk diedarkan dan dibaca, berikut 3 buku yang dilarang untuk diedarkan dan dibaca pada zaman dulu. Beberapa buku ini bahkan laris manis dan sering direferensikan. Jadi mari kita tunggu. Buku yang pertama adalah Tertalogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Siapa anak muda sekarang yang gak tahu dengan novel Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca? Ya, 4 novel karya Pramudia Anantatur termasuk karya yang banyak digandrungi para pecinta sastra, termasuk para YouTuber. Bahkan ada musisi Indonesia membaca buku ini juga. Tapi siapa sangka jika novel apik tersebut dulu pernah dilarang dibaca dan beredar. Tak hanya 4 novel itu, ada puluhan novel Pram yang saat itu juga dilarang. Sebagian karya yang dilarang itu ternyata kini jadi rujukan buku kuliah di Universitas Queen Mary London. Hebat kan ya? Jadi kalian mau baca gak? Buku yang kedua adalah Demokrasi Kita, karya Muhammad Hatta. Buku karya proklamator Republik Indonesia ini juga dulu dilarang beredar. Buku Demokrasi Kita yang dilarang beredar oleh penguasa militer pada 1960 berisi kritik atas kebijakan Presiden Soekarno yang dinilai otoriter. Buku yang ketiga adalah Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, karya Slamet Mulyana. Buku Slamet Mulyana terbitan Barata tahun 1968 ini juga sempat dilarang Kejaksaan Agung pada 1971. Buku tersebut dilarang karena mengungkapkan hal-hal yang kontroversial. Waktu itu tentang para wali songo yang berasal dari Cina. Pijakan yang dipakai rujukan oleh Slamet Mulyana hanya membandingkan dari 3 sumber, yaitu Serat Kanda, Babad, Tanah Jawi, dan naskah dari Klenteng Sampokong yang ditulis Portman dan dikutip oleh Parlindungan. Perlu dicatat bahwa larangan atau penentangan terhadap buku ini dapat bervariasi. Beberapa larangan tersebut juga bisa sifatnya sementara atau terbatas waktu tertentu. Namun, pada umumnya, penentangan terhadap buku-buku ini telah memunculkan diskusi tentang kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat. Dan selamat bertumbuh.